Salah satu upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan adalah melalui skema perhutanan sosial. Melalui skema perhutanan sosial ini memberikan peluang kepada masyarakat sekitar kawasan hutan agar lebih mandiri dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam di sekitarnya. Dalam episode Revolusi Hijau kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan perhutanan sosial yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Revolusi Hijau kali ini bakal membahas episode tentang perhutanan sosial. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan telah meluncurkan program berbasis kehutanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Dalam program ini, pemerintah memberikan stimulan kepada kelompok usaha untuk mengembangkan produk hasil non-kayu. Adanya program perhutanan sosial dilatar belakangi oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan. Selamat sore Pak. Sore Mbak Rana. Dengan Bapak siapa ini? Saya Gede Arya Subakti. Selaku? Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluh Kehutanan dan Perhutanan Sosial. Nah, pas banget nih sesuai yang ingin Rana tanyakan nih Pak. Siap. Apa sih perhutanan sosial itu? Mungkin mewakili pertanyaan dari masyarakat juga nih Pak. Baik, Perhutanan Sosial itu adalah program dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah skema kebijakan kehutanan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Jadi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Karena selama ini kawasan hutan itu hanya dikelola oleh korporasi dan pemerintah. Sehingga masyarakat selama ini yang terpinggirkan, tidak ikut mengelola kawasan, ini sebagai solusi dari pemerintah pusat untuk memberikan hak kelola kepada masyarakat ikut dalam mengelola kawasan hutan. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan, karena seperti kita ketahui di dalam kawasan ini kita tidak bisa pungkiri banyak masyarakat yang berdiam di dalamnya, kemudian mengelola hutan itu, sehingga itu menimbulkan konflik lahan yang harus diselesaikan. Nah, perhutanan sosial ini adalah salah satu solusinya, memberikan hak kelola kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik itu. Mungkin itu Mbak Rana. Baik, yang kedua nih Pak, saya mau nanya, apa aja sih kebijakan dalam proses pelakuannya perhutanan sosial? Perhutanan sosial ini ada 5 skema. Jadi yang pertama itu ada hutan desa, kemudian ada hutan adat, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan rakyat, dan ada kemitraan kehutanan. Nah, ini beda-beda nih. Jelasin aja. Ya, baik. Apa aja sih mitra itu biar masyarakat juga pada tahu nih.
Jadi kalau hutan desa ini hak kelolanya nanti dipegang oleh aparat perangkat desa. Tujuannya sama juga untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu. Kemudian kalau hutan adat, ini diberikan kepada masyarakat adat untuk melakukan pengolahan lahan kehutanan tersebut. Kemudian yang ketiga ada hutan kemasyarakatan. Nah, ini diberikan kepada kelompok-kelompok tani kita yang berada di hutan lindung maupun di hutan produksi untuk mengelola lahan kawasan hutan itu. Nah, hutan tanaman rakyat atau HTR ini adalah skema yang agak sedikit berbeda karena dia akan memberikan sedikit sentuhan bisnis di situ, karena izin ini diberikan untuk di kawasan hutan produksi menanam kayu-kayuan dan dipanen kayunya. Sedangkan kemitraan kehutanan ini diberikan kepada perorangan maupun kelompok tani untuk mengelola kawasan hutan, bermitra dengan KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan izin-izin perusahaan yang ada di kawasan hutan. Ada izin pengelolaan kepada korporasi yang diberikan. Nah, itu dilakukan juga kemitraan kehutanan di sana. Untuk manfaatnya sendiri, Pak? Manfaatnya ini sudah tentu sangat besar karena selama ini masyarakat selalu khawatir tentang lahan yang mereka kelola. Walaupun secara kepemilikan mereka tidak bisa memiliki hak atas tanahnya, tapi secara pengelolaan mereka diberikan hak kelola selama 35 tahun. Jadi Mbak Rana bisa bayangkan kalau masyarakat diberikan hak kelola selama 35 tahun itu, mereka bisa menanam apa saja di dalamnya. Bisa menanam kayu, bisa menanam HBK, kemudian bisa mengelola jasa lingkungan, wisata. Dan ini sudah memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial itu. Tiwingan Baru merupakan salah satu desa yang ada di kawasan Waduk Riam Kanan di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk menuju objek wisata yang dikenal dengan perbukitan Bukit Batas ini, harus menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari dermaga Tiwingan Lama. Melihat besarnya potensi kopi ini, melalui program perhutanan sosial dan kebun bibit desa, Dinas Kehutanan Kalsel membantu budidaya tanaman kopi guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Di Desa Tiwingan Baru ada 40.000 batang bibit tanaman kopi yang nantinya akan ditanam untuk peremajaan tanaman kopi di wilayah tersebut. Selain Desa Tiwingan Baru, Dinas Kehutanan Kalsel juga membangun sejumlah KBD khusus tanaman kopi di beberapa daerah lain, seperti di Desa Tiwingan Lama, Desa Balai, dan Desa Rantau Bujur. Cita rasa kopi Aranio yang menggoda membuat para penikmat kopi mulai banyak mencari kopi Aranio, hingga datang ke kebun untuk membeli kopi di Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Persemaian ini merupakan program dari Kebun Bibit Desa atau KBD di tahun 2020 yang dilaksanakan dari BPDAS HL Barito sejumlah 40.000 batang kopi. Nah, nantinya bibit kopi yang ada di sini sebanyak 40.000 batang ini nanti ditanam di lahan masyarakat sekitar 40 hektar yang nantinya akan dapat memperbanyak produksi kopi yang ada di Desa Tiwingan Baru. Untuk pelaksana KBD ini yaitu dari KTH Tunas Muda Desa Tiwingan Baru. Produksi kopi di sini masih belum banyak, padahal permintaan pasar untuk kopi Aranio sangat menjanjikan. Dikarenakan untuk budidaya kopi di Desa Aranio ini masih belum dilakukan secara maksimal, dalam artian budidayanya masih turun-temurun dan belum terkelola secara teratur kayak gitu. Program perbanyakan kopi di Desa Tiwingan Baru ini merupakan program dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menambah perekonomian kelompok tani hutan Tunas Muda
untuk mengembangkan kopi Aranio. Order yang masuk saat ini sebagian masih berasal dari wilayah kota Martapura dan sekitarnya, termasuk Banjarbaru. Namun juga ada permintaan dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahkan mereka sekaligus ingin bermitra dalam hal penjualan kopi Aranio. Lantaran bahan baku biji kopi Aranio terbatas, sebagian permintaan tersebut belum bisa terlayani. Kebun yang kami jadikan ikon daripada Kecamatan Aranio adalah kebun kopi, di mana kita ketahui kebun kopi ini sejarahnya peninggalan daripada kerajaan Belanda dahulu, dan belum bisa disebut kebun karena dari sini dari pertanian turun temurun yang jarak tanamnya belum teratur dan bisa dibilang hutan kopi lah. Perhutanan sosial memiliki 5 skema, yakni hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Di KPH Tanah Laut sudah terlaksana semua kecuali hutan adat. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran atau masyarakat sekitar hutan. Program ini juga memiliki 3 pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumber daya manusia. Di mana perhutanan sosial itu ada 5 skema, yaitu pertama hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Tetapi di KPH Tanah Laut untuk pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial itu sudah terlaksana semua, tetapi hanya cuman hutan adat yang tidak ada di KPH Tanah Laut. Artinya perhutanan sosial ini merupakan adalah akses legal daripada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai 2 target tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat suatu program agar kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial. Akses legal masyarakat dalam mengelola hutan diharapkan menjadi bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi setiap warga negara dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Perhutanan sosial sejatinya merupakan program hutan untuk rakyat agar terwujud masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik. Sekarang Rana sedang bersama Bapak M. Yusri sebagai pendamping LPHD di Harian Dayak. Menceritakan sedikit apa itu perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini adalah program pemerintah dalam hal memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutannya sendiri. Diharapkan mereka bisa mandiri, bisa mengelola sendiri untuk kesejahteraan anggotanya. Terus siapa aja Pak yang ada di dalam perhutanan sosial itu? Di Hulu Sungai Tengah khususnya dan di Kabupaten Hulu Sungai atau KPH Hulu Sungai ini ada beberapa LPHD, ada beberapa perhutanan sosial. Ada 5 skema perhutanan sosial yang ditawarkan. Yang pertama hutan desa, yang kedua hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Khusus untuk di KPH Hulu Sungai, kebanyakannya mengelola hutan desa atau yang disebut dengan LPHD. LPHD ini dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga masyarakat, artinya lembaga desa yang mengelola untuk kawasan hutan tertentu yang diberikan izin oleh Kementerian KMHK. Nah, di KPH Hulu Sungai ini sudah berjalan kurang lebih sejak tahun awal 2018 sudah 4 izin yang sudah dikeluarkan dan sudah berjalan. Saat ini sebagian sudah ada jalan. Keseluruhnya ada kurang lebih 11 izin yang ada di KPH Hulu Sungai. Ya, kemudian apa aja tuh Pak yang dikelola di LPHD Hulu Sungai ini? Di KPH Hulu Sungai yang ada 11 perizinan
skema perhutanan sosial tadi, yang lebih banyak adalah di hutan desanya. Nah, wabil khusus yang ada di KPH Hulu Sungai yang kita ada di sini namanya LPHD Harian Dayak. Ini sudah kurang lebih 2 tahun berjalan, sudah beberapa bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Di antaranya adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, terutama jenis sengon. Kemudian juga ada bantuan dari BPSKL yang namanya bantuan ekonomi produktif dalam bentuk stok madu kalulut. Dan bantuan-bantuan lain juga ada di daerah HPH, di daerah LPHD yang lain dalam bentuk bank pesona segala macam ini. Cuma itu saja yang sedang ini dilaksanakan di KPH Hulu Sungai pada umumnya. Berarti KPH Hulu Sungai sini bukan hanya pemerintah aja Pak lah, sama dengan masyarakatnya juga ikut terjun juga kalah. Terus apa aja nih manfaatnya adanya KPH ini Pak? Sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di KPH Hulu Sungai ini, dengan adanya program pemerintah dalam hal perhutanan atau pengembangan hutan perhutanan sosial ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya perhutanan sosial ini adalah pemberdayaan masyarakat. Mereka mengelola hutannya sendiri, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk mengelola karena sudah diberikan izin oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, apalagi dengan fasilitasi yang dibantu oleh pemerintah, sangat-sangat bermanfaat. Salah satu contoh yang sudah kami jalankan ini ada kurang lebih 1 tahun berjalan, stok madu kalulut. Yang tadi kita sudah lakukan penyedotan awalnya, itu saat ini sudah menghasilkan income bagi masyarakat, namanya KOPS perlebahan. Itu sudah ada hasil income mereka, pendapatan ya tidak banyak, kurang lebih 3 jutaan sudah hasil finansial dari hasil stok madu kalulut yang dibantu oleh BPSKL. Berarti KPH sendiri memberikan feedback yang baik buat masyarakat sekitar kalau untuk membantu perekonomian mereka. Karena sekarang kita masih ada di masalah pandemi COVID-19, jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita sendiri seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada madu apa tadi Pak? Madu kalulut. Madu kalulut yang udah mulai dikelola dengan baik oleh pemerintah dan dibantu juga oleh warga sekitar. Nah, itu aja cerita dari Rana. Terima kasih dan sampai jumpa. Selain madu kelulut, terdapat bibit kayu manis, pisang mahuli, dan sengon yang sekarang dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya perhutanan sosial ini sangat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggandeng beberapa pihak serta juga lembaga swadaya masyarakat. Pendampingan ini diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan mengenal potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil hutan masyarakat. Nah, sekarang Rana sedang bersama Bapak Mahrani selaku Sekretaris LPHD di Harian Dayak. Nah, Bapak, di sini kan terkenalnya dikelola madu kelulut. Selain madu kelulut, apa aja tuh Pak yang dikelola oleh LPHD di sini? Ya, selain madu kalulut ada bibit jahe, ada bibit kayu manis, dan ada bibit pisang mahuli. Itu yang dikelola masyarakat sekarang ini. Dan kemungkinan kalau masalah madu kalulut itu kan sudah ada penghasilan, namun kada banyak, tapi bagi masyarakat di Saharian Dayak ini cukup bermanfaat hasilannya, walaupun kada banyak hasilnya. Ada singon, ada singon, itu kan ada singon 25 hektar, ada kalulut sekitar 25 stok yang satu tapi kalau dijumlah semuaan tuh kan ada 100 tuh satu kalulut tuh kotak kalulut. Kemudian untuk tempatnya sendiri, apakah khusus di sini aja atau ada di tempat lain Kak?
kalau tempatnya ada di sekitar sini, kemungkinan Itu apa Kak? yang kelulut ada di madu sekitar kelulut sini. lah, nggih. Ada bibit jahe di sekitar sini. Kalau bibit kayu manis di sekitar sini. Tapi lahan ini kada satu amparan bernapa jar orang berbagi lahan anunya tuh. Jadi satu kelompok satu lahan kayak itu menanamnya. Jadi menurut Bapak ini sangat bermanfaat benar lah bisa Iya, bagi kami masyarakat di Saharoyan Dayak ini sangat bermanfaat banget bantuan dari pemerintah maupun dari Dinas Kehutanan, dan kedepannya mudah-mudahan kerjasama kami lawan Dinas Kehutanan dan pemerintah baik itu di pusat maupun di provinsi, kedepannya mudah-mudahan semakin akrab, semakin kuat, semakin agar ini terus berjalan ya, Kak. agar ini terus berjalan sampai ke depan nanti. Amin. Baik, itu aja dari Ranas, dan makasih juga Pak waktunya untuk bercerita tentang madu kelulutnya, terus apa aja yang keluar di sini. Semoga nanti ada kesempatan di lain waktu ya Pak ya. Pada dasarnya dengan keberadaan perhutanan sosial terdapat dua sasaran, yakni lingkungan terjaga dan masyarakat sejahtera. Dengan terciptanya kesadaran masyarakat arti penting sebuah hutan akan menambah kesempatan alam untuk tumbuh dan terjaga lebih baik. Dengan adanya program ini diharapkan pembangunan pemerintah tidak hanya tertuju pada kawasan perkotaan, melainkan juga mengarah ke masyarakat yang tinggal di pinggiran atau sekitar hutan. Jadi pada prinsipnya ya, dengan keberadaan kehutanan tentu kami memiliki dua sasaran. Satu, lingkungan terjaga lestari dan masyarakat sejahtera. Itu harapan kami, dan insya Allah kami mampu mewujudkan dengan beberapa program yang sudah kami susun dan sambil kami laksanakan terkait peran serta masyarakat. Ini benar-benar sangat kami harapkan, karena apa? Dengan terciptanya kesadaran masyarakat ya tentang arti penting sebuah hutan, tentu akan menambah kesempatan untuk alam lebih baik. Nah, ini peran teman-teman di lapangan, terutama penyuluh ya, dan juga teman-teman dari polisi kehutanan, itu untuk bersama-sama memberikan sosialisasi dan kesadaran bagi masyarakat secara umum tentang arti penting sebuah hutan. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya demi mewujudkan hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah memberikan stimulasinya kepada masyarakat di daerah perhutanan. Dengan adanya program ini selalu memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Saharoyan Dayak ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan program Revolusi Hijau di episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.